Menjadi orang tua tunggal untuk anak semata wayangnya tak membuat Nyi Raden Citra Masniari Bratawijaya berhenti berkarya. Awalnya, perempuan yang biasa disapa Citra itu membuat susu rempah-rempah. Namun, melihat besarnya khasiat kelor yang tumbuh subur di NTT, di 2021 lalu, Citra membuat susu sapi dengan campuran kelor. Hal ini membuat produknya yang diberi nama Mimo, singkatan dari Milk Moringa itu, menjadi yang pertama ada di Indonesia. Mimo ini sekitar 11 bulan lalu. Mimo ini memiliki tiga varian. Jadi ada dari usia 0 sampai 6 bulan, kemudian usia di atas 3 tahun, dan untuk dewasa, adult, untuk lebih ke tulang, untuk oma-oma, opa-opa gitu, ada 3. Puji Tuhannya, kami dibantu oleh Dinas Pariwisata Provinsi untuk mendaftarkan merek kami di Kemenkumham, dan di searching juga ternyata kami produk pertama di Indonesia susu berbahan susu sapi dengan kombinasi daun kelor. Jadi kalau misalnya dilihat memang protein hewani dengan protein nabati gitu kita combine. Untuk bagi sebagian orang pasti bertanya-tanya, tapi bagi kandungan gizinya sendiri kita tahu bahwa susu sapi itu memiliki kalsium yang tinggi, kemudian protein, ada juga laktosanya, fosfornya, magnesiumnya bagus, susu sapi itu sendiri. Dengan kalau di bawah di usia 0 sampai 6 bulan, susu kita itu tidak mengandung laktosa. Jadi aman bagi perut bayi yang dia baru mau bertumbuh. Jadi itu kandungan susu sapi kami. Kami menggunakan susu skim itu dengan ada premix vitaminnya juga yang sudah diformulasikan karena kami diangkat oleh melalui program anak angkat Balai POM, kami diangkat oleh Frisian Flag, maka kami menggunakan formulasi susu Frisian Flag yang sudah berpengalaman 100 tahun di bidang untuk memberikan nutrisi bagi anak-anak Indonesia. Jadi seperti itu, dan sekarang juga kami mengkombinasikan dengan kelor karena kami tahu sendiri Ketompung ibaratnya warisan lah dari Ketong punya tanah ini yang bahkan diakui oleh dunia bahwa kelor itu adalah superfood. Akhirnya Mimo mengandung kalsium, protein, magnesium, fosfor, vitamin A, B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, B12, zinc, dan kolin. Jadi dia menjadi semakin kompleks karena dengan kita menambahkan moringa, itu menjadi booster bagi susu sapi itu sendiri. Dengan pemimpin kami juga, Bapak Bung Tilu dengan Bunda itu yang betul-betul concern dengan kelor, dan akhirnya kita juga masyarakat awam akhirnya bisa mengerti bahwa ternyata ketong punya tanaman itu punya khasiat buat ketong tubuh. Akhirnya kita mempelajari itu, belajar untuk mau memahami, mengerti bagaimana prosesnya supaya baik. Akhirnya kita menginovasikan produk kita menjadi produk baru, yaitu susu kelor. Kita menggunakan susu murni yang kita ambil dari sapi di Fulan Fehan, susu sapi di Fulan Fehan yang kemudian dikirim ke Kupang. Awalnya kita masak susu sapinya, tapi memang ya tidak bertahan lama ready to serve kalau harus minum langsung. Kemudian saya berpikir, kalau untuk bisa menjangkau dan memberkati lebih banyak orang lagi, berarti saya harus menjaga agar ini bisa bertahan lebih lama lagi. Kemudian kita konsultasikan dengan Balai POM. Dikonsultasikan ternyata akan lebih jauh bertahan lama ketika kita merubah bentuk yang tadinya menjadi cair, dari cair menjadi padatan. Akhirnya kita formulasikanlah menjadi susu bubuk kelor. Dengan pemesanan dan kita melihat pasar yang juga ada interest, kita mulai mengalami kendala, yaitu pasokan susu sapi murni yang
agak sulit untuk ketong. Karena keterbatasan pasokan susu murni, maka kita konsultasikan kembali dengan Balai POM, dan Balai POM mengangkat kami UKM kebetulan pertama dari NTT melalui program anak angkat. Kami diangkat oleh Frisian Flag. Ya, puji Tuhan UKM dari Nusa Tenggara Timur bisa diadopsi perusahaan manufaktur yang besar. Jadi saat ini kami menggunakan susu yang diformulasikan oleh Frisian Flag. Penjualannya kita pertama di Kado Bajo, Labuan Bajo, terus di Jakarta, di Deviko juga ada, mau masuk di Ranch Market Jakarta juga, masih di dalam proses, kemudian di Dekranas, di La Moringa, dan di Borneo. Modal awalnya Rp50.000. Yang pertama ya, beli susu murni, yaitu 1 liter, cetak stiker, daun kelor kita buat sendiri, gula sampai 1 kilo. Dalam 100 gram, 1 gramnya kelor. Jadi 62% susu, kemudian gulanya 36%, daun kelornya 1%, dengan vanilanya 1%. Jadi vanilanya kita pakai dari Alor, asli vanila, kita tidak pakai yang tambahan pangan. Rubah gaya hidup kita, terutama calon-calon ibu, anak-anak muda, remaja-remaja, yang wanita-wanita, ayo kita peduli dengan diri kita. Mari kita ubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang sehat, healthy lifestyle. Stop untuk mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman yang tidak ada kandungan nutrisinya. Ketong sekarang sukunya nih, ketong ada Mimo. Mimo ini mau dibilang dibuat boba juga bisa, mau diminum dengan es enak, mau minum hangat-hangat juga enak. Dan yang paling penting, kandungan gizinya ada. Sehingga kalau ketong dengar NTT stuntingnya tinggi, ayo kita anak-anak muda, mulai hari ini kita ubah gaya hidup kita sehingga badan kita jadi bergizi, bernutrisi, dan kita bisa melahirkan anak-anak yang bebas stunting.